Ternyata Yueru telah menunggu Xiao Yan di danau sebelumnya, dan melihat bahwa Xiao Yan sudah lama tidak muncul, mau tak mau dia merasa sedikit khawatir. Sungguh, bagaimana aku bisa membiarkan Xiao Yan pergi ke tempat yang berbahaya seperti itu? Yueru menyalahkan dirinya sendiri. Setelah berbicara, mata Yueru juga memiliki beberapa pemikiran yang melintas di matanya. Tanpa ragu-ragu, dia membenamkan kepalanya dan pergi ke air danau. Xiao Yan sekarang bertanya tentang obat untuk dirinya sendiri. 1.000 meter. Ini sudah menjadi batas Yueru, dan hanya ketika Yueru turun menjadi 1.000 meter dia menyadari bahwa sebenarnya ada dua dunia. Di atas adalah danau, dan di bawah adalah dunia lava yang membakar. Yueru juga bertahan di dunia lava untuk sementara waktu, tapi dia tidak tahan lagi sebelum kembali ke danau. Yueru tidak seberuntung Xiao Yan, dia memiliki perlindungan tubuh dan kekuatan jiwa yang besar. Tapi mutasi terjadi. Tepat ketika Yueru baru saja kembali ke danau, kepala botak besar muncul. Hao menangkap Yueru dengan mudah. Awalnya, dengan kekuatan Yueru di hari-hari awal Dou di bintang 3, jika dia melarikan diri, bahkan kekuatan tingkat menengah dari Dou di bintang 3 berkepala botak ini mungkin tidak dapat ditangkap. Tapi Yueru baru saja turun ke dasar danau dan menghabiskan banyak tenaga, jadi dia tertangkap. Jangan repot-repot, aku tidak akan mengatakannya, kata Yueru tegas. Di antara danau, Xiao Yan memegang penguasa kuno dari berbagai api yang mengalir dengan magma, ujung penguasa menunjuk ke sana, dan ki pertempuran berguling di atasnya, seperti kepala botak yang membentuk awan merah menyala. Lepaskan gadis itu, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, dengan gelombang yang berapi-api dan ganas memancar darinya. Dia telah dipromosikan ke tahap awal Dou di bintang 3 sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Dou di bintang 3 menengah. Xiao Yan sendiri juga menunggu untuk melihat. Kepala botak Mueller juga melihat Xiao Yan dan menatapnya sambil tersenyum. Dengan penglihatan kepala botaknya, dia secara alami bisa melihat kekuatan Xiao Yan saat ini, tapi bagaimana bisa ada jejak ketakutan? Kepala botak belum ditembak, dan rasa penindasan telah melampaui apa yang dimiliki Samsung Dodi. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda King Cheng, dia masih bisa memiliki pengawal yang begitu kuat. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Mueller, bahkan di antara banyak putra yang bangga, dia dianggap yang terbaik. Dibandingkan dengan Dou bintang 3 biasa itu. Di paruh waktu, itu jelas jauh lebih kuat. Kali ini, Xiao Yan takut dia tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya. Memang, dibandingkan dengan keduanya, jelas bahwa Mueller memiliki keunggulan. Bagaimanapun, yang terakhir berada di tahap tengah Dou di bintang 3. Dia memegang senjata yang unggul dan memiliki banyak cara. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Mueller memiliki peluang menang yang lebih baik. Xiao Yan di danau melihat tindakan pihak lain dengan ekspresi kusam, tapi dia tidak peduli sama sekali, matanya hanya tertuju pada Mueller. Kekuatan yang ditampilkan oleh yang terakhir ini memang jauh melampaui Samsung Dou di jangka menengah. Namun, di mata Xiao Yan, ada semangat juang yang berapi-api perlahan bangkit. Sebelum dia menembus Samsung Dodi, menghadapi lawan level Mueller, dia mungkin tidak memiliki banyak peluang untuk menang, tapi sekarang, tidak sama. Mengapa kamu ingin menangkap temanku? Xiao Yan juga bertanya. Awalnya, tidak perlu bagi saya dan Anda untuk tidak memiliki keluhan dengan Anda, tetapi saya juga menyukai buah hijau bulan sabit, dan saya dapat merasakan bahwa orang-orang yang mengambilnya sebelumnya bukanlah buah hijau bulan sabit yang asli. Sesuatu yang seharusnya ada padamu. Bulan sabit Cui Guo menukar kehidupan gadis kecil ini. Mueller yang berkepala botak juga berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu kenapa, tapi dalam perjalanan Mueller bisa merasakan rasa takut dari tubuh Xiao Yan dan penguasa kuno api abadi. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Jika itu masalahnya, maka kita hanya bisa merebutnya, mari kita lihat.
3 transformasi misterius api surgawi. Xiao Yan memandangnya dengan dingin, ki pertempurannya langsung meningkat dengan berkat metode rahasia. Ini juga merupakan tahap tengah dari Samsung Dodi. Kekuatan yang sama dengan Muller yang botak itu. Akan ku beritahu, celah antara Tristar Dodi yang asli dan metode rahasia. Mueller rupanya memandang Xiao Yan dan mengejeknya. Meskipun metode rahasia dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, itu akan menyebabkan banyak kerusakan pada diri sendiri, dan jiwa dan bahkan kekuatan tidak dapat ditingkatkan. Di tangan Xiao Yan, penguasa kuno api abadi meluas, dan ujung berwarna-warni dari penguasa ditutup bersama, seperti ujung tombak seputih salju, berkilauan dengan cahaya dingin. Semangat juang emas gelap dari kepala botak juga terjerat di luar tubuhnya seperti badai. Kerikil di tanah sekitarnya dihancurkan oleh semangat juang dan berubah menjadi bubuk. Mueller mengepalkan tombaknya di tangannya, dan berkata dengan dingin, "Saya akan memberitahu Anda bahwa di panggung tengah Do di Bintang 3, Anda tidak dapat mendukung Anda menjadi begitu sombong di depan saya." Desir. Pada saat suara itu jatuh, sosok Mueller yang memegang tombak panjang tiba-tiba melesat keluar. Setelah beberapa kilatan, itu muncul di depan Xiao Yan. Bayangan tombak itu bergetar, dan berubah menjadi sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan menutupi bumi. Turun, dia menunjuk langsung ke titik-titik vital tubuh Xiao Yan, berfokus pada pertempuran seperti seorang prajurit yang menyerang. Begitu Mueller bergerak, dia ganas dan kejam, tampaknya kekuatan kaisar pertempuran bintang 3 di panggung tengah ini memang layak. Namun, di hadapan serangan kuat Mueller, Xiao Yan juga tertawa, tanpa rasa takut sedikit pun di matanya. Penguasa kuno api kuno dari berbagai api bergetar, dan dia bertemu langsung dengannya, ada 23 jenis sinar cahaya terus berkumpul, dan suhu tinggi yang menakutkan mengandung kekuatan yang menakutkan, seperti 10.000 bintang. Bang bang bang, di permukaan danau, senjata dan penggaris saling bertabrakan, suara emas dan besi meletus, percikan api menyembur, dan setiap tabrakan, akan ada riak semangat juang, mengguncang udara, dan gelombang air di danau juga gemetar hebat, tulis. Dalam waktu singkat hanya 10 napas, keduanya bertarung selama puluhan putaran. Dentang, penguasa senjata menyentuh lagi, dan keduanya terguncang. Lengan Xiao Yan bergetar hebat, dan ujung penguasa kuno Yi Huo Heng tiba-tiba berubah menjadi garis putih dan melesat, tiba-tiba menusuk tenggorokan Mueller dengan sudut yang sangat rumit dan kejam. Namun, tepat saat hendak mengenai, bayangan tombak menusuk, langsung membelokkan rambut seputih salju itu. Ekspresi Mueller dingin, dan pikirannya bergerak, hanya untuk melihat rambut seputih salju berserakan dengan keras, berubah menjadi sinar cahaya seputih salju yang tak terhitung jumlahnya, seperti bilah tajam menyelimuti langit, menutupi setiap bagian tubuh Mueller, satu tempat. Ini benar-benar senjata yang aneh. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jika bukan karena senjata aneh tadi, Mueller pasti sudah lama terluka. Mata Mueller sedikit keras, penguasa kuno api aneh Xiao Yan juga sangat aneh. Suhu tinggi yang menakutkan pada penguasa, bahkan dalam pertempuran, akan memiliki jejak atau tali di tubuhnya, sehingga dia harus berpisah. Itu menyebabkan dia kesulitan besar. Namun, Rai Mueller juga bukan tangan yang lemah. Dengan kejutan tombak ajaib di tangannya, dia melihat magma merah naik, membentuk perisai magma tepat di depannya, merah dan panas. Penguasa api warna-warni yang tak terhitung jumlahnya menusuk magma, membuat suara yang tajam, dan akhirnya memantul kembali sebanyak mungkin. Sosok Xiao Yan dan Mueller juga membalas pada saat yang bersamaan. Wajah Mueller tenggelam seperti air, dan tombak ajaib di tangannya membuat bekas panjang di tanah, dan Xiao Yan juga melarikan diri, dan banyak nyala api di tubuhnya terus-menerus mengelilingi dirinya dan penguasa kuno api yang berbeda, menghadap Mueller, menyerang. Dalam pertarungan sebelumnya, kedua belah pihak kejam,
tetapi jelas mereka semua diambil alih oleh pihak lain. Banyak orang tertarik dengan pertempuran di sini, dan kemudian mulai memperhatikan mata di danau, yang semuanya sedikit kental saat ini, dan jelas juga menemukan bahwa pertempuran harus segera berakhir. Aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat. Tapi waktu berkah dari metode rahasia akan segera datang, kan? Sudah waktunya permainan kucing makan ikan ini berakhir. Ambil pukulan terakhirku. Mueller yang berkepala botak juga mengerahkan dendamnya dengan seluruh kekuatannya saat ini. Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Dalam tatapan yang mengejutkan itu, di atas kepala Mueller, origin Ki merah bersiul, seolah-olah roda cahaya merah besar terbentuk, dan kekuatan mengerikan memancar di antara getaran. Melihat roda merah, mata Xiao Yan sedikit menyipit. Beruang, roda cahaya merah tua yang besar tergantung di langit di atas Mueller, memancarkan fluktuasi yang berapi-api dan keras, yang secara langsung menyebabkan tanah di bawah menjadi layu dan retak, dan bahkan suhu air danau naik banyak. Di antara danau, mata itu menatap pemandangan ini dengan sedikit ngeri. Kalau begitu, itu sebenarnya skill bertarung yang abadi. Tidak mengherankan bahwa Mueller ini adalah penguasa kota muda dan menguasai keterampilan bertarung peringkat abadi. Mueller ini memiliki begitu banyak kartu truf. Kemudian Xiao Yan akan berada dalam bahaya. Dengan kekuatan Mueller dan kekuatan keterampilan bertarung tingkat keabadian, aku khawatir bahkan orang-orang kebanggaan kelas atas itu harus sedikit lebih berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan bertarung tingkat abadi, dan itu cukup untuk mengubah situasi. Banyak bisikan terdengar, dan mereka yang melihat Xiao Yan menunjukkan sedikit simpati. Ketika yang terakhir menerobos metode rahasia, dia menunjukkan latar belakang yang sangat kuat, tapi sayangnya, dia tidak memanfaatkan waktu sama sekali, dan sekarang waktu rahasianya adalah berakhir, dan semua yang menantinya adalah Xiao Yan ini masih muda dan energik. Jika dia menahan nada hari ini dan berbalik untuk melahap buah sabit hijau untuk berlatih, saya khawatir Mueller akan benar-benar membantunya. Seseorang menghela nafas dalam hati. Ada jejak kehangatan di mata Yueru, dan sebuah tanda seperti tanda lahir berbentuk bulan sabit perlahan bersinar. Yueru juga merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam keterampilan bertarung Mueller. Jika Xiao Yan tersentuh oleh kekuatan itu, bahkan sedikit, nasibnya akan hancur selamanya. Jangan khawatir, aku yakin aku bisa mengatasinya. Xiao Yan juga menyadari tindakan Yueru. Meskipun dia tidak tahu apa rune seperti bulan sabit itu, harga dari mencoba menggunakannya jelas tidak kecil. Yueru juga menatap Xiao Yan, yang masih tenang seperti biasa, dan menggigit bibirnya sedikit. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia masih percaya pada Xiao Yan. Rune bulan sabit yang bersinar perlahan juga terdiam. Sekarang, Yueru juga tersenyum pada Xiao Yan. Di antara banyak mata simpatik itu, ekspresi Xiao Yan juga sedikit serius. Dia melihat roda besar berwarna merah tua yang terkondensasi di atas kepala Mueller, dan fluktuasi yang memancar darinya sangat keras. Kekuatan semacam ini memang jauh melampaui keterampilan bertarung tingkat surgawi biasa. Selain itu, Xiao Yan juga menemukan bahwa energi spiritual surga dan bumi di sekujur tubuhnya juga mengeras pada saat ini. Aku benar-benar menguasai keterampilan bertarung peringkat abadi. Xiao Yan berbisik pada dirinya sendiri, Mueller ini memang musuh yang tangguh. Jika dia belum menembus Kaisar Bintang 3 Do, aku khawatir dia akan bisa menghadapi serangan lawan seperti ini, pilih untuk mundur. Tapi sayangnya, api putih susu langsung menutupi seluruh tubuh, dan ki pertempuran terus berkumpul, mulai mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan saat ini, terus-menerus bersiul di sekelilingnya, dan akhirnya secara bertahap berkembang, seperti tornado putih susu, menjeratnya. Fluktuasi yang menakjubkan dilepaskan, dan bahkan air danau di bawah kakinya bergetar. Mata di luar danau itu memperhatikan pemandangan ini dan terheran-heran. Aku menanyakan sesuatu padamu.
Serahkan buah hijau bulan sabit. Sebaliknya, mati. Mueller menatap Xiao Yan dan melolong, seolah-olah seorang raja sedang menghakimi orang berdosa. Xiao Yan memandang Mueller yang agung di langit, dendamnya tertahan, dan penguasa kuno api abadi di tangannya memancarkan kekuatan yang kuat. Terserah kamu, tidak layak. Xiao Yan juga berkata dengan tenang. Meskipun kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan, karena kamu tidak tahu yang baik dan yang buruk, maka kamu akan tersinggung. Keterampilan pertarungan abadi, tombak ajaib roda emas. Mueller menyerang Xiao Yan dari langit dengan tombak ajaib. Membawa air danau Qianzhang, aura roda emas yang menakutkan kuat dan menakutkan bahkan di ruang ini yang ditekan oleh yang terkuat. Sesuai keinginan kamu. Kaki pertama dari penguasa 7 lapis yang menghancurkan langit, langkah pertama dari penguasa renang 3 langkah. Xiao Yan berteriak keras. Kekuatan api yang mengerikan melekat pada penguasa kuno api abadi. Dengan mobilisasi Xiao Yan, kekuatan api besar dan energi dendam Xiao Yan bergabung bersama, dan itu juga membawa kolom air ribuan meter dari danau. Bang bang bang. Penguasa kuno konstanta api yang berbeda dan tombak ajaib saling bertabrakan. Bum bum bum. Pada saat ini, permukaan danau yang awalnya tenang bergolak digulung oleh kekuatan mereka berdua. Xiao Yan secara paksa menstabilkan dirinya dalam pertempuran sengit ini, mengangkat wajahnya yang pucat, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan sedikit kegilaan juga muncul di matanya yang gelap. Keluar dengan kekuatan penuh. Lonjakan panik di matanya, Xiao Yan memuntahkan busa darah dari mulutnya, tangannya mengubah sidik jari lagi, dan hantu besar menyelimuti tubuhnya lagi. Sebuah hantu muncul, dan Xiao Yan merasakan pusing di benaknya, tapi dia masih menggertakkan giginya. Dampak menakutkan dari jiwa muncul, dan akhirnya menyebar ke Mueller, yang awalnya berkonsentrasi pada memobilisasi energi spiritual dari dunia sekitarnya untuk melengkapi keterampilan bertarungnya. Pada saat itu, murid-murid Mueller semua meredup, pertama peri. Keterampilan bertarung langkah, diikuti oleh serangan jiwa yang kuat, 2 kejutan berturut-turut, kerusakan padanya terlalu besar. Puci. Seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut Mueller. Dia memandang dengan muram ke arah Xiao Yan, yang tenang di depannya, tetapi menemukan bahwa Xiao Yan tersenyum panik padanya, membalik telapak tangannya, dan teratai api halus dari 23 warna. Diam-diam muncul, lalu membantingnya ke tubuh Mueller. Ledakan, ledakan, teratai api meletus, dan Mueller yang berkepala botak langsung terlempar ribuan kaki. Sepanjang jalan, dia memuntahkan darah seperti dia tidak menginginkan uang. Dia tidak menyangka bahwa dia kejam, dan Xiao Yan bahkan lebih kejam darinya. Xiao Yan ini sangat menakutkan. Benar-benar mengalahkan Mueller di panggung tengah Dou Di dengan kekuatan Dou Di awal. Orang-orang di sekitar berbisik siapapun dapat melihat bahwa pertempuran telah diputuskan sekarang. Tuan Kota Muda, apakah Anda baik-baik saja? Seorang pengikut yang juga botak buru-buru membantu Mueller berdiri. Kecepatan Mueller terlalu cepat, dan rombongan mereka bergegas pergi. Setelah akhirnya mengejar Mueller, mereka melihat bahwa Mueller dipukuli begitu parah oleh orang lain. Mueller yang terluka tidak dalam keadaan koma, tetapi dia terluka parah dan menatap Xiao Yan dengan ganas. Ayo pergi. Tampaknya keberuntungan besar ini tidak dapat dilanjutkan. Terlalu banyak metode telah terungkap, dan kemudian rombongan membawa Mueller botak di punggungnya dan terbang ke arah yang berlawanan. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah dengan cepat mengobati cedera kota muda itu, Tuan tentu saja, orang lain akan mengurusnya. Xiao Yan juga tahu bahwa tidak perlu memisahkan hidup dan mati, dan dia harus menjaga Mueller, meskipun dia melihat bahwa Mueller terluka parah, dia menghindari poin kunci. Dia bernapas berat. Tidak apa-apa, Nuo, buah hijau bulan sabit yang kamu inginkan. Xiao Yan mengeluarkan 3 buah hijau bulan sabit matang yang ditemukan di dasar danau ke Yueru. Meskipun dia mendapatkan lebih dari 10 pada saat itu, bagi Yueru, 3 sudah cukup, tentu saja Xiao Yan mengambil sisanya.
Yueru benar-benar terkejut melihat Xiao Yan tenang di hadapan Mueller, dan bahkan mengalahkan Mueller pada akhirnya. Ayo pergi, saatnya pergi ke kedalaman reruntuhan untuk melihatnya. Xiao Yan juga beristirahat sejenak dan kemudian berkata kepada Yueru. Orang-orang yang ada di sana untuk menyaksikan kegembiraan juga bubar satu demi satu, karena mereka juga menyaksikan pertempuran antara Xiao Yan dan Namuler, dan mereka hanya memiliki satu pikiran di hati mereka. Xiao Yan ini tidak mudah dipusingkan.